Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Ibu Melvasari Panjaitan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Alfrika Soka Indah Brogintin dengan MPM 2215310327. Nama saya Ica Panunca Chandra dengan NPM 2215310553. Perkenalkan, nama saya Fahmi Azahari Sitorus, NPM 2225310574. Perkenalkan, nama saya Nabila Azari, NPM saya 2215310262. Perkenalkan, nama saya Devkorinus Damanik, NPM 2215310560. Perkenalkan, nama saya Widya Beruginting, NPM saya 222531037. Baiklah, kita akan membahas 7 bukti Islam adalah agama kebenaran. Setiap insan pasti memiliki keraguan, dan itu memang senormalnya makhluk hidup bernafas. Islam tidak menolak pertanyaan-pertanyaan dalam keraguan diri sebab kenyataannya. Kadangkala keraguan seseorang justru mendorongnya pada menemukan nalar ketika mendekati iman. Jadi, bukanlah hal negatif bagi agama untuk dipertanyakan, karena nantinya kesadaran akan Tuhan hanya bisa dibangun di atas dasar pengetahuan yang kokoh. Islam adalah pesan yang disampaikan ke seluruh nabi, dari manusia pertama seperti Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan pesan yang dibawa kepada umat manusia tidak pernah berubah. Pesan Islam tetap sama, yakni menyembah Allah dan mengikuti utusannya. Ini bukan hanya disebutkan dalam Al-Quran, tapi juga dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Alkitab Markus 12 ayat 29 Yesus berkata, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang satu." Dan Tuhan berfirman terlebih lagi kepada Musa, "Demikianlah engkau berfirman kepada anak-anak Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Isa, dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah milikku, nama untuk selamanya, dan ini adalah peringatanku untuk semua generasi." Kitab Keluaran 3 ayat 15. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang tidak pernah diubah manusia. Allah berjanji kepada kita dalam Al-Quran bahwa sungguh kami akan menurunkan Al-Quran dan memang kami akan menjadi penjaganya. Al-Quran diturunkan selama kehidupan dan masa Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya saat itu juga, kemurnian Al-Quran dijamin Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sepeninggalan Nabi. Al-Quran dihafal oleh ratusan dan ribuan orang, dan itu tersebar kata demi kata. Menurut Islamic History, mereka yang telah mendengarkan ayat-ayat Nabi akan pergi menyebarkannya, bahkan menghafalnya. Al-Quran mencapai status kesusastraan yang dikenal di kalangan orang Arab sebagai mutawatir. Mutawatir berarti bahwa itu sangat tersebar luas ke begitu banyak kelompok orang yang berbeda, yang semuanya memiliki kata-kata yang persis dan sama. Setiap kata, huruf, dan bahkan setiap jeda Al-Quran telah diturunkan dan tetap sama sampai hari ini, lebih dari 1000. Islam mendukung penggunaan logika, nalar, dan pengetahuan. Umat muslim diberi logika dan kejelasan karena satu alasan. Allah tidak akan pernah meminta kita untuk mengenyampingkannya dalam hal iman dan kepercayaan kepadanya. Tanpa menggunakan kecerdasan itu, iman menjadi lemah. Allah memahami bahwa manusia membutuhkan bukti untuk memiliki iman yang lebih dalam. Bahkan Ibrahim meminta Allah untuk memberinya tanda agar imannya bisa lebih teguh. Dan Allah melakukannya melalui burung yang dilatih Ibrahim dan memanggil dirinya kembali setelah kematian mereka. Allah juga memberi bukti seperti itu di dalam Islam. Al-Quran menyajikan penalaran dan mendorong orang untuk berpikir tentang tanda-tanda pencipta dan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat ilmu pengetahuan. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah 1 ayat 29. Bukti ilmiah. Beberapa bukti bahwa Islam adalah agama kebenaran sekarang makin banyak ditemukan saat manusia membuat penemuan ilmiah. Beberapa bukti ilmiah tersebut antara lain tidak berbaurnya air laut satu sama lain, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran surah ke-55 ayat 19-20. Dalam dunia ilmiah, fenomena alam disebut fenomena halopin, dan baru ditemukan pada akhir abad ke-19 paling awal, atau 13 abad setelah wahyu dalam Al-Quran. Hingga saat ini, diyakini lautan hanya ada satu benda homogen yang mengalir bebas, karena gaya fisik yang disebut tegangan permukaan. Perairan laut, tegangan tidak bercampur, disebabkan oleh perbedaan kependapatan perairan mereka. Tegangan permukaan mencegah mereka berbaur satu sama lain, seperti dinding tipis di antara mereka. Lalu adanya ekspansi alam semesta, bahwa alam semesta terus berkembang sebab dia memiliki permulaannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pada permulaan abad ke-20, satu-satunya pandangan alam komunitas ilmiah adalah ukuran alam semesta tetap dan keberadaannya tidak terbatas. Akan tetapi, penelitian modern telah mengungkapkan alam semesta sebenarnya memiliki permulaan dan terus mengembang setelah faktanya yang
jelaskan dalam Al-Quran pada masa ketika teleskop dan kemajuan teknologi yang serupa bahkan belum ditemukan. Nabi disebutkan dalam wahyu sebelumnya. Nabi Muhammad disebutkan berkali-kali dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di beberapa tempat, namanya diterjemahkan sebagai terpuji. Inilah nama yang diterjemahkan dari nama Muhammad. Menurut Zakir Naik, kata terpuji digunakan dalam terjemahan bahasa Inggris dalam kata Yunani yang berarti penasehat atau teman baik daripada penghibur. Parakletos adalah bacaan yang salah. Untuk Periklites, Nabi Isa sebenarnya menobatkan Ahmed dengan nama, bahkan dalam kata Yunani Paraklete, mengacu pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi semua makhluk. Bukti kenabian Muhammad. Setiap nabi datang dengan akhlak dan moral yang baik. Nabi Muhammad tidak terkecuali. Dia dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya dan jujur bahkan untuk musuh-musuhnya. Setiap nabi datang dengan keajaiban. Nabi Muhammad atas izin Allah juga melakukan keajaiban. Selama kenabiannya, salah satu mukjizatnya adalah bahwa dia diizinkan oleh Allah untuk membelah bulan. Banyak orang di seluruh dunia juga menyaksikan terbelahnya bulan, dan itu terekam di banyak belahan dunia. Hal ini sudah dibuktikan pula secara ilmiah oleh ilmuwan, serta astronot modern dunia saat ini mengenai tanda-tanda jejak bahwa bulan pernah terbelah. Yang ketujuh, kebenaran hanya bisa tunggal. Jika satu keyakinan menegaskan malaikat adalah Tuhan itu sendiri, yang lain menegaskan malaikat adalah setan, dan yang lain menegaskan malaikat adalah ciptaan Tuhan. Ketiganya tidak mungkin benar pada saat yang bersamaan, karena mereka saling bertentangan. Ini adalah sebuah kebenaran logis yang sederhana. Kebenaran hanya bisa tunggal dan segala kepalsuan lainnya. Kisah mualaf Teresa Corbin. Kepada CNN dalam sebuah artikel, Corbin menceritakan kisahnya saat memutuskan menjadi seorang mualaf dan perjalanan hidupnya sebagai seorang mualaf. Corbin menjadi mualaf pada November 2001, atau 2 bulan setelah tragedi runtuhnya gedung World Trade Center pada 9 September 2001. Menurut dia, saat itu adalah keputusan yang terburuk untuk menjadi seorang muslim. Namun, setelah dia 4 tahun mempelajari Islam, dia memutuskan dan untuk mengambil resiko. Corbin merupakan perempuan kelahiran dari keluarga Katolik dan ateis. Perjalanannya menuju Islam dimulai dari dia berusia 15 tahun. Saat itu, dia memiliki pertanyaan mengenai iman yang diyakininya. Dia mulai menanyakannya kepada guru dan pendeta-pendeta, tetapi jawaban dari mereka tidak memuaskan Corbin. Setelah bertanya tentang segala sesuatu yang telah dia pelajari untuk menjadi sebuah kebenaran, serta menggali melalui retorika, sejarah, dan dogma, Corbin menemukan sesuatu hal yang berbeda tentang Islam. Dia belajar bahwa Islam bukanlah budaya atau sekte yang sesat. Islam juga tidak dapat disebut mewakili satu bagian dari dunia, tetapi seluruh dunia. Saya menyadari Islam adalah agama dunia yang mengajari toleransi, keadilan, dan kehormatan, serta memperkenalkan kesabaran, kerendahan hati, dan keseimbangan, ucap si Corbin. Ketika dia mempelajari tentang keimanan di Islam, dia sangat senang karena menemukan fakta bahwa Islam mengajarkan pemeluknya untuk menghormati semua nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Islam mengajarkan manusia untuk menyembah satu Tuhan dan bertingkah laku dengan tujuan menjadi manusia yang lebih baik. Corbin sangat tertarik dengan Islam setelah mendengar seruan tentang kecerdasan dan sikap berbesar hati yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Seruan itu berbunyi, pengetahuan adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dia terkejut tentang ilmu pengetahuan dan rasionalitas yang dimiliki oleh pemikir-pemikir muslim, seperti Al-Khawarizmi yang menemukan aljabar, Ibnu Firnas yang mengembangkan mekanisme penerbangan sebelum Leonardo da Vinci, dan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, yang merupakan ayah dari operasi modern. Di sini, Islam agama yang memberitahu saya untuk mencari jawaban dan menggunakan kecerdasan saya untuk mempertanyakan dunia di sekitar saya, ucap Corbin.